pemirsa DRTV, saat ini saya sedang berada di sebuah kafe di Puncak Sumbawa. Senang sekali, hari ini sangat spesial, dialog khusus saya ditemani oleh para presiden mahasiswa, jiwa muda itu, separuh dari usia saya, semoga bisa terserap supaya saya awet muda selalu. Pemirsa DRTV, kita semua tentu tahu, seluruh masyarakat Indonesia tentu sangat paham sekali dengan aksi mahasiswa yang mereka lakukan pada tanggal 11 April tahun 2022. Ini kalau saya berasa seperti flashback di zaman saya kuliah dulu tahun 98, saya masih semester 2 waktu itu. Seluruh mahasiswa seluruh Indonesia berjuang saat itu menurunkan Presiden Republik Indonesia Soeharto saat itu. Dan sekarang berasa seperti terulang kembali, hanya saja sepertinya tuntutannya bukan menurunkan presiden, tetapi beberapa tuntutan diantaranya yang paling populer kita dengar adalah tidak setuju dengan rencana jabatan presiden menjadi 3 periode atau entah berapa periode berikutnya. Jadi saat ini pemirsa DRTV, saya berhasil mengundang presiden mahasiswa se-Sumbawa Raya. Mungkin ada kampus yang tidak bisa ikut karena ada kesibukan di waktu yang sama hari ini. Tapi alhamdulillah sudah hadir 4 kampus, cukup mewakili Sumbawa tentunya. Senang sekali. Selamat datang teman-teman dari ITS. Halo Rais. Siap Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Ya, Rais Presma dari Universitas Teknologi Sumbawa, pemirsa DRTV. Agak beda wajahnya, kayaknya bukan Sumbawa, nanti kita tanya. Yang penting dia mahasiswa Sumbawa, oke? Kemudian di samping kanan saya gitu, sudah tidak asing karena sering bersama saya, Presiden mahasiswa STKIP para Cendekia NW Sumbawa. Halo Amri. Halo Mbak Dina. Sehat nih. Alhamdulillah sehat. Jadi kemarin ke mana? Ke Amerika atau kemarin ke Australia jadi? Karena masih close border jadi di reschedule. Di reschedule. Oke. Nanti kalau schedule-nya udah tidak dapet bakal ke sana. Insya Allah. Insya Allah. Dan di samping kiri saya, pemirsa, ini satu-satunya presiden mahasiswa yang perempuan, alhamdulillah terwakili, gitu kan? Bangga saya, gitu kan? Dan ternyata, gitu kan, cewek Sumbawa ada juga yang menjadi pemimpin, jadi jangan salah, cewek juga bisa memimpin. Assalamualaikum Tita, apa kabar? Alhamdulillah baik ya, sehat ya. Tita ini adalah Presma dari STAI NW Sumbawa. Oke. Terima kasih sudah hadir Tita. Dan yang paling kocok senyumnya sumringah semua ini. Ada Wahyu Iza Yulis Syahbani. Dia adalah Presma Stikes Geria Husada Sumbawa. Terima kasih teman-teman sudah hadir di dialog khusus DRTV Media Sumbawa. Ini masyarakat Sumbawa sangat penasaran, beberapa menghubungi saya, menghubungi akun DRTV juga penasaran dengan peran dari kampus-kampus Sumbawa terkait perjuangan mahasiswa seluruh Indonesia di 11 April 2022 kemarin. Kalau di televisi kita melihat ada ribuan mahasiswa, entah itu semuanya mahasiswa atau tidak. Di antara kalian yang ke Jakarta siapa? Saya Mares. Pres UTS. Oke. Itu memang ribuan, memang penuh jalanan ya? Penuh Mbak di depan DPR itu. Depan DPR. Memang targetnya ke kantor DPR. Ya awalnya sebenarnya itu tembakan kita bukan DPR. Sebenarnya di istana seperti pada tanggal 28 kemarin. Cuman
kita membaca situasi kondisinya akan banyak masa yang hadir, karena memang pada tanggal 28 itu kita sudah menyampaikan sebuah ultimatum kepada pihak istana bahwasanya ketika memang mereka tidak mampu untuk hadir bersama kami akan hadir dengan masa yang lebih banyak lagi pada tanggal 11 April. Seperti itu. Dan memang kita sudah membaca itu, sudah memiliki intuisi bahwasanya bakalan banyak orang, dan ternyata ketika kita hendak take lab di Universitas Negeri Jakarta waktu itu banyak orang-orang yang bisa notabene itu dia bukan mahasiswa yang menggunakan alma mater bahasanya, tapi menggunakan. Berarti sepakatnya pakai alma mater. Iya, kita menggunakan identitas kampus Identitas kita kampus. agar tidak banyak penyusup atau rombongan liar lah yang memasuki barisan-barisan kita. Seperti itu. Tapi penyusup pakai alma mater adakah? Itu di luar daripada kemampuan kita, yang intinya kita sudah menyepakati bahwasanya kita harus menggunakan alma mater kita sehingga mengurangi adanya kecenderungan atau mungkin rombongan-rombongan liar tersebut. Rais tahu nggak berapa total mahasiswa yang turun saat itu? Kalau perkiraan UNJ saja pada saat itu ada sekitar 1.000 orang UNJ saja, UNJ. Dan kalau kita lihat dari segi basis massa mungkin ada sekitar 4.000-5.000 mahasiswa yang hadir. Itu cuma sekitar itu ya, sekitar itu. Itu seluruh Indonesia. Iya, hampir. Karena sebenarnya kita mengundang seluruh daerah untuk hadir. Hanya saja kan kita kembali lagi kepada kampus mana ya, situasi kondisi kampus yang mampu untuk berangkat. Oke. Rais, di sana itu apa sih yang kalian tuntut? Jadi kita di sana itu ada sekitar 18 tuntutan sebenarnya. Dan kalau pas di hari hanya itu ada sekitar 5 tuntutan. Tuntutan dari 4 tuntutan daripada berkurang banyak tuh. Sebenarnya 18 tuntutan itu masuk di dalam tuntutan kita. Yang pertama itu kita mendesak bahwasanya kepentingan pemerintah ini bukan kepentingan partai, bukan seharusnya menjadi kepentingan rakyat, dan mendengar kepentingan rakyat seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita ini daripada setiap kepentingan rakyat ini mampu diakomodir gitu kan. Dan bahkan di situ masuk juga bagaimana pemerintah itu tidak lagi membicarakan bagaimana memperpanjang masa kekuasaan mereka, memperpanjang periodisasi daripada presiden itu sendiri, sehingga itu inkonstitusional gitu bahasanya gitu kan. Karena di dalam undang-undang kita pasal 7 tahun 1945 itu sudah menjelaskan masa periodisasi daripada presiden kita, sehingga kita tidak menginginkan itu seperti itu. Dan bahkan di poin yang ketiga itu bagaimana mereka memenuhi daripada tuntutan-tuntutan kita, khususnya pada tahun 2021 itu kita juga turun. Pada saat itu tema kita mengevaluasi 7 tahun kepemimpinan Jokowi pada saat itu. Dan di sana ada sekitar 12 tuntutan. Nanti bisa dilihat di IGBMC apa-apa saja tuntutannya. Kemudian pada tanggal 28 kemarin kita ada 6 tuntutan lagi, tanggal 28. Itu tambahan atau penguatan? Sebenarnya di tanggal 28 itu lebih condong kepada isu-isu terkait yang pertama masalah penundaan pemilu, kemudian isu IKN, kita bawa isu minyak, kemudian isu dan masih banyak isu-isu seperti agraria dan ketahanan pangan. Namun di tanggal 11 April kemarin itu kita turun lagi dan menegaskan, karena pas tanggal 28 itu kan belum hadir isu terkait kenaikan PPN dan BBM. Ya. Tapi pada tanggal 11 itu kita juga mengingatkan lah, bahasanya mengingatkan pemerintah kita pada saat ini bahwasanya jangan sampai kita terlalu memperhatikan apa yang menjadi kepentingan partai, bahasanya itu mengakomodir kepentingan partai, tapi bagaimana kita mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat gitu kan. Rakyat tidak butuh bagaimana kita membicarakan masalah perpanjangan periodisasi masa jabatan dan segala macamnya, tapi lebih kepada bagaimana isu-isu yang lebih menyentuh kepada rakyat, seperti masalah ketahanan pangan, bagaimana distribusi bahan pokok, bagaimana harga dan segala macamnya. Bahkan sampai saat ini kita juga salah satu orang yang mengangkat bahwasanya di mana-mana ya, seluruh Indonesia, bukan di Sumbawa saja, seluruh Indonesia itu harga gabah itu sangat turun hingga detik ini gitu kan. Sehingga itu yang kita suarakan di sana seperti itu. Oke, ini komunitas
BEM se-Indonesia itu komunikasinya via apa selama ini? Kita punya grup WA kebetulan. Punya. Grup WA BEM seluruh Indonesia. Amri tahu berapa kampus di dalam grup WA itu? Kebetulan kalau kita kan di wilayah itu Bali Nusra. Kita ada sekitar berapa? 17 Kita tahu. kampus. 17 kampus. Ya, jadi kita terafiliasi dalam BEM seluruh Indonesia, Bali Nusra. Itu kalau jadi menjabat presiden mahasiswa begitu wajib ikut komunitas itu gitu. Jadi sebenarnya Mbak, kalau kita berbicara masa aliansi kan, aliansi itu gabungan gitu kan. Iya. Nah, jadi di Indonesia sendiri ada beberapa aliansi. Contoh seperti BEM BMSI, kemudian BEM Nusantara, gitu kan. Ada beberapa. Aliansi. Oke. Nah, yang ikut turun di Jakarta kemarin itu 11 April itu ada berapa BEM? Kalau yang terdata dari kita itu yang terdata ya Mbak, ada sekitar 30 kampus. 30. Yang tadinya waktu tanggal 28-an Dengan membawa masanya masing-masing. benar sekali. Sebetulnya kampus kalau se-Bali Nusra berapa? Sebetulnya. Yang BMSI atau bagaimana tahu Secara keseluruhan. Tahu nggak? Belum ini ya. Cuman yang tergabung di BMSI Bali Nusra itu ada 17. 17. Itulah tempat kalian berkomunikasi selama ini. Nah, Termasuk menyepakati perjuangan di Jakarta kemarin. iya. Yang dari tanggal 28 ya. Kemudian tanggal 11 pasti akan ada rencana berikutnya ya. Iya. Nanti pemirsa, nanti kita akan dengar cerita dari Rais seperti apa perjuangan mereka kemarin. Tapi saya akan beralih ke teman-teman yang ada di Sumbawa dulu. Tita, Wahyu dan Amri kan nggak ikut ya? Nggak ikut ya. Kenapa nggak ikut? Wahyu mau jawab dari? Mungkin masuk sedikit. Kenapa kita tidak ikut? Karena memang udah ada planning sebelumnya, karena kita lihat dari schedule atau kegiatan yang memang aku mepet kemarin. Jadi sebelumnya kita udah ada planning yang udah duluan timbang itu, jadi kita nggak enak juga kita tinggalin. Tapi kita tetap butuh support dari media, propaganda media untuk menyemangati, untuk memperluas semua aksi-aksi kita ke seluruh masyarakat dan beserta tuntutan yang akan kita bawa juga nanti ke aksi nanti. Oh gitu. Tita, kalau di kampusmu apa yang kalian lakukan? Mengingat kampus STAI itu memang satu-satunya kampus Islam di Sumbawa ya Mbak. Jadi di kami itu tidak terlalu fokus pada apa yang menjadi tuntutan. Oh gitu. Ya, karena syarat sensitif sekali membawa isu politik di tengah kampus Islam gitu. Karena Terus kebetulan tujuannya ke poin apa? dalam poinnya itu tidak terlalu fokus, tapi kami lebih fokus pada pembentukan pendidikan karakter di antara mahasiswa yang ada di dalam kampus. Bagaimana agar pendidikan karakter, pendidikan moral itu tidak menjadikan mereka seperti apa yang ada di atas sana. Gitu ya. Tapi setuju dengan perjuangan teman-teman yang lain? Berbicara setuju, kami sangat setuju karena kami juga masyarakat ya, kami orang tua kami juga kami ada karena perjuangannya mereka. Tidak mungkin kita tidak ikut andil atas apa menjadi perjuangannya mereka. Berapa total mahasiswa di STAI? Kurang lebihnya ada bisa 100 lebih gitu. Karena kebetulan juga kan di kampus kami kebanyakan Serikandi semua Bu. Oh gitu. Serikandi semua. Dominan perempuan. Perempuan. Jadi berapa? 90%, 80%? 90% 90% perempuan. Berarti cowoknya jangan main-main cowok di sana ya. Karena cuma sedikit ya. Mendukung ya. Mendukung, sangat mendukung. Karena kami lahir juga karena bukan petani kan. Nggak mungkin kita tidak berjuang hanya saja mungkin bentuknya tidak melalui aksi, konsolidasi dan lain sebagainya, tapi pada fokus pada pembentukan karakter, pembentukan pendidikan moral daripada mahasiswa itu. Sehingga supportnya sama kan seperti yang Wahyu sampaikan. Propaganda media itu tetap kita media, lakukan, ya benar. Isu-isu itu tetap kita bahasnya saja, mungkin secara ragam kita tidak bahasnya di mana bahasnya?
Media sosial? Media sosial Di akun pribadi, akun organisasi, di mana? karena kami juga kan ada aliansi BEM Sumbawa, di situ kita juga membahas secara besar-besaran, secara di BEM pribadi juga, di story dan lain sebagainya kita juga ikut membahas propaganda media itu tetap ada. Itu. Kalau forum terbukanya, pernahkah melakukan diskusi bersama gitu, semua kampus se-Sumbawa gitu? Pernah. Nah, kebetulan kalau saya tidak salah itu di tanggal 6 kita melakukan konsolidasi aliansi BEM Sumbawa. Yang sana kita membicarakan karena perlu saya sampaikan juga Mbak, sebelum dari Itu disiarkan di mana sih, kok kita nggak mendeteksi? sebenarnya itu konsolidasi penguatan internal ya. Tertutup berarti ya? Iya, hanya aliansi yang tergabung dalam aliansi itu saja kita melakukan konsolidasi tersebut. Jadi sebelum kita berangkat daripada aksi di Jakarta itu Mbak, kita punya seruan aksi daripada aksi per wilayah atau lebih condong kepada sasaran kita itu provinsi. Jadi kemarin itu kita di tanggal 8 sempat melaksanakan aksi juga di tanggal 8 dan kebetulan kita juga sudah melakukan konsolidasi bersama teman-teman Di ibu kota provinsi di Mataram. Di Mataram. Itu ada berapa kampus yang ikut saat itu? Kalau kemarin itu ada sekitar kita bukan hanya mahasiswa saja pada saat itu, kita beraliansi juga bersama masyarakat. Jadi nama aliansinya itu Aliansi Rakyat NTB Menggugat. Aliansinya. Jadi di sana itu tergabung ada Aksinya di mana? aksinya di depan DPRD, Di depan DPRD provinsi. Jadi aksinya kita itu ada sekitar 24 apa 25 lembaga pada saat itu. Oke. Kalau di kampusnya Apri, Ya. gimana tanggapannya? Samakah seperti Wahyu? Ya, jadi kan Kalau kita udah beda sendiri emang. jadi kan misalnya dari rentetan agenda itu sampai ke puncaknya di 11 April itu memang gerakan itu sudah terstruktur dari mulai tingkat kampus yang dimana ketika perbincangan ketika sudah dilemparkan di situ di forum dan dalam hal ini BMSI kita sudah masif membicarakan tentang isu-isu yang memang kita ingin kaji dan ingin kita tuntut di tanggal 11 April. Itu kita konsep konsolidasi itu virtual, itu di Bali Mustra itu kita udah konsolidasi melalui video conference. Selanjutnya konsolidasi selanjutnya di tanggal 6 itu di Iluvila bersama para presma dan lain sebagainya, dan bahkan dari ITS juga ada sampai BEM fakultas juga kita hadir di sana, dan bahkan di tanggal 6 sampai ke tanggal 8 itu harusnya kita aksi wilayah di provinsi. Harusnya. Ya, saya bersama pada saat itu malam itu sampai jam 2 kita konsolidasi di sana. Saya bahkan sampai sahur jam 4 tuh saya sudah harus pergi ini sama Presrail ke Mataram. Ya, cuman karena di jam 5 itu tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi di keluarga dan lain sebagainya, akhirnya di Hamin 1 jam keberangkatan saya batal berangkat di sana. Tapi Rais tetap berangkat dengan berbagai macam dinamika juga ya. Yang seharusnya berangkat jam 7 itu diundur gitu karena motor dan lain sebagainya rusak. Memang udah mungkin jalannya aja gitu ya. Kita dari teman-teman juga yang jelas sudah diusahakan. Kita sudah usahakan. Jadi kita rencana berangkat hingga konsolidasi di wilayah di UGR saat itu langsung lanjut di Unram Hamin satunya. Ya memang tidak di luar kemampuan kita gitu ya, karena memang berbagai macam problematika yang dihadapi pra aksi. Ya akhirnya Presrais bersama Menko-nya yang berangkat ke sana, yang mewakili suara-suara kita yang sudah kita konsolidasikan. Tapi saya penasaran deh, mahasiswa se-Sumbawa itu pandangannya gimana? Dalam konsolidasi itu kan ketahuan kan? Iya. Pandangannya gimana? Apakah sepakat dengan perjuangan yang akhirnya terjadi 11 April kemarin, atau sebetulnya beda-beda nih? Jadi kan kita berbicara masalah mahasiswa Mbak ya. Jadi aliansi mahasiswa itu tidak hanya satu saja. Jadi kalau kita khusus yang tergabung dalam BMSI, kita sudah mengkonsolidasikan dari jauh-jauh hari seperti yang disampaikan oleh Pres Amri tadi.
Jadi memang di luar daripada apa yang menjadi keinginan pribadi, mungkin saja ada isu-isu yang lebih mungkin setiap pribadi itu memikirkan bahwasanya oh ini lebih prioritas dan lebih urgent di masyarakat. Tapi kita mencoba untuk bagaimana kita mengakomodir semua apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Bahkan ketika saya aksi di NTB kemarin gitu kan, banyak mahasiswa-mahasiswa ya yang non kepengurusan BEM di fakultas maupun di Ormawa UTS sendiri. Jadi kita juga melakukan konsolidasi pada saat itu bersama dengan aliansi mahasiswa Sumbawa itu, aliansi BEM Sumbawa. Kita konsolidasi di sana dan saya mengundang teman-teman BEM fakultas. Kita mengajak mereka, kalaupun memang misalkan kita berangkat ya sudah kita berangkat, tapi memang keadaan yang di UTS sendiri Mbak ya, saya perlu sampaikan UTS sendiri itu mengalami transisi bahasanya. Jadi anak-anak yang lain itu sedang melakukan yang namanya mubes, ada yang sedang raker dan benar-benar mempersiapkan langkah lebih awal sebenarnya itu lebih ke sana. Tetapi kita berkesimpulan di sana, kalau misalkan tidak ada yang mewakili daripada kita semua, apakah kita hanya diam-diam saja gitu kan dengan keadaan dan realitas masyarakat kita yang sekarang sangat ironi gitu kan, dengan banyaknya isu-isu yang sampai saat ini kita rasakan gitu, dan bahkan ibu bapak kita merasakan itu, sehingga berangkatlah kita. Dan itu tadi yang saya sampaikan, banyak memang yang menyampaikan bahwasanya kenapa kita tidak turun di Sumbawa Pres Ya, itu pertanyaan yang sangat ingin saya tanyakan. Kenapa nih teman-teman tidak melakukan aksi di Sumbawa, meskipun Rais dan Unram berangkat ya mewakili NTB ke Jakarta. Kenapa kalian tidak ada semacam keinginan untuk mensupport teman-teman di Jakarta itu dengan aksi di Sumbawa meskipun tidak di tanggal yang sama? Kenapa? Wahyu, kenapa? Alasannya apa? Kembali kesepakatan awal juga sih, karena konsolidasi awal kita udah sepakati bahwa alurnya itu seperti itu. Ya udah, itu kita mengambil kesepakatan bersama saja dari saat itu. Itu yang membuat tidak ada aksi di Sumbawa. Ya. Hanya di ibu kota provinsi. Ya, supaya satu komando saja, satu arah saja. Oke, itu kesepakatan berarti ya. Rais, kamu yang di Jakarta kemarin itu akhirnya bisa bertemu siapa? Kita kemarin itu bertemu dengan wakil satu. Karena kita rakyat Indonesia ini minim informasi. Iya. Tentunya kita nggak kepengen memakan informasi hoax dari media sosial. Tentunya kita masih berharap besar pada media massa, ya kan? Dan media massa sangat minim mengeluarkan informasi. Mumpung ini Rais ini kan saksi hidup nih dari Sumbawa gitu kan. Tadi bilangnya sekitar 4 sampai 5 ribu mahasiswa. Oke, anggap aja sekitar itu, fullnya kayak gimana gitu. Dari jam berapa sampai jam berapa? Kebetulan kita mulai titik kumpul itu jam 11. Jam 11 Jam siang. 10 sebenarnya, jam 10. Oke, selesai sampai jam 4. 4 sore. Kemudian berhasil masuk ke gedung DPR RI ya. Jadi sebenarnya kita nggak masuk, tapi kita yang menghadirkan di tengah-tengah kita. Oh, berarti tidak masuk ke dalam gedung Tidak DPR masuk. RI. Tidak masuk. Tetapi menghadirkan para pimpinan DPR RI itu di tengah-tengah kalian. Di tengah. Itu lokasinya di mana? Di depan gedung. Di depan. Oke. Siapa yang menemui kalian? Kemarin itu ada 3 orang. Yang pertama itu wakil ketua DPR RI Pak Dr. Insinyur Sumidasko Ahmad, kebetulan beliau yang hadir bersama kita. Kemudian ada juga dari Kapolri sendiri, Pak Kapolri yang hadir, dan dari perwakilan MPR. Apa tanggapan mereka? Jadi kemarin itu kita kan di atas mobil mokom ya, mobil komando pada saat itu. Jadi kita menyampaikan tuntutan kita di awal, kita menyampaikan tuntutan kita di jam 3.30 pada saat itu. Kita menyampaikan tuntutan. Kemudian kita memberikan apa sih yang menjadi respon daripada Bapak Wakil DPR, gitu kan. Di sana beliau menegaskan bahwasanya kita sama-sama sepakat bahwasanya tidak ada amandemen di dalam konstitusi kita, gitu kan. Karena itu yang menjadi sebuah kesepakatan di dalam pada saat tahun 1998 itu, gitu kan. Di pasca daripada reformasi itu menjadi kesepakatan pasal 7 tahun 1945
menegaskan bahwasanya masa daripada periodisasi presiden itu hanya 2 periode saja. Seperti itu. Terus bagaimana dengan harga-harga? Kemudian terkait isu-isu ketahanan pangan, isu distribusi bahan pokok gitu kan, masalah-masalah yang seperti itu, kemudian BBM, PPN, itu semua menjadi hal-hal yang prioritas bahwasanya, karena kita sampaikan ke sana bahwasanya jangan sampai pemimpin kita saat ini gitu kan, wakil rakyat kita saat ini hanya mendengarkan aspirasi partai saja gitu kan, tetapi tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Di sana mereka menyatakan dengan tegas bahwasanya kita akan mengusut tuntas, dan bahkan di awal bulan nanti mereka coba melakukan apa bahasanya ya, rapat pimpinan gitu bahasanya. Pastinya kalian tidak segampang itu mempercayai mereka kan? Kemudian apa yang ada target waktu yang kalian berikan kepada mereka? Kebetulan kita sudah memberikan tenggang waktu. Jadi di awal bulan Awal bulan apa? awal bulan Mei. Mei. Awal bulan Mei. Awal bulan Mei, berarti di dalam sekitar minggu pertama Mei ya? Iya benar. Lebaran. Oke, kalau waktu itu tidak mereka pergunakan dengan baik sesuai keinginan kalian mau ngapain? Kita juga sudah sepakat dengan beliau pada saat itu. Kita ada nota kesepakatan pada saat itu. Kita akan hadir dengan masa yang lebih banyak lagi. Kita sampaikan seperti itu. Di atas 4.000 nantinya. Sampai daripada apa yang menjadi kepentingan rakyat ini terakomodir, itu akan tetap kita akan menggaungkan perjuangan tersebut. Dengan cara aksi massa seperti itu. Iya, jadi tetap akan seperti itu. Kita ke depan akan tetap ada banding atau audiensi kepada pihak DPR dan maupun RI kita. Oke, sudah disampaikan dan sudah disepakati, ada kesepakatan, tinggal ditagih nanti, ya kan, awal bulan Mei gitu kan. Kalau tidak ada tindakan sesuai permintaan kalian, maka kalian akan turun aksi lagi dengan masa yang lebih besar. Tapi ada satu hal yang menggelitik buat kita masyarakat Indonesia, masyarakat Sumbawa juga gitu kan. Kenapa sih kalian memperjuangkan isu 3 periode sedangkan pemerintah sudah jelas-jelas dengan tegas menyampaikan, pemerintah yang sedang berkuasa saat ini menyampaikan baik secara pribadi maupun secara partai tidak ada sedikit pun niat dari penguasa saat ini untuk melanjutkan 3 periode. Tapi kenapa tetap kalian suarakan? Mungkin izin ya. Jadi dari kita pribadi, kenapa kita menyuarakan itu, kita harus tahu sama-sama, dan kita sama-sama tahu bahwasanya politik itu dia dinamis. Siapapun yang menyatakan bahwasanya, bahkan presiden sekalipun gitu kan menyatakan di konferensi kemarin itu bahwasanya kita tidak akan memikirkan lagi apa yang menjadi perpanjangan kekuasaan kita bahwasanya itu. Tidak ada lagi yang menggaungkan terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden bahasanya. Tetapi fokuslah untuk bekerja bagaimana memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Itu kan yang atau janji-janji kampanye itu seperti itu. Tetapi minimal memenuhi janji politik. Iya benar, janji politik. Jadi kan perlu kita tarik lagi itu kan Mbak Dina, beberapa waktu yang lalu ini kan kita tahu nih Pak Jokowi ini pernah dicap sebagai king of lip service. Oke. Bagaimana Pak Jokowi ini dulu tidak ingin maju jadi presiden, ingin menyelesaikan masalah nyalon juga. Pak Jokowi dengan berbagai macam janjinya bahwasannya Pak Jokowi juga rindu didemo oleh mahasiswa, tapi nyatanya setiap demo nggak pernah ditemui mahasiswa. Ini kalau misalnya kan saya di STKIP dari. Jadi wajar kalau kalian tidak percaya lagi. Betul, karena memang track recordnya seperti itu. Kalau saya melihat dari sisi keilmuan saya, karena saya di bahasa gitu ya, bagaimana Pak Jokowi menyampaikan, ya saya akan taat kepada konstitusi katanya. Itu bisa saja taat kepada konstitusi. Ini jadi gerakan. Tapi kalau konstitusinya berubah, bisa berubah. Ini kan tetap taat. Itu yang perlu kita. Itu yang kalian kawal. Iya benar. Perlu, karena seperti yang Pres Aris bilang, politik ini kan dinamis. Ini punya masih 2 tahun lagi nih. Kita tahu juga formasi di DPR itu kan sebagian besar tuh koalisinya dan tinggal 1 oposisi gitu kan. Jadi bisa saja ini yang harus kita kita kawal. Harus ada ketegasan bagaimana dulu
ketika orang mengatakan 2019 ganti presiden itu disebut makar, ya harus tegas seperti dulu gitu. Kalau dibilang dulu ada yang menggaungkan 2019 ganti presiden, pemerintah dengan sangat tegas dan bahkan dengan tindakan-tindakan represif untuk mencari oknum-oknum yang menggaungkan itu. Nah, harusnya yang menggaungkan 3 periode sekarang yang itu inkonstitusional harus disikapi tegas seperti itu juga. Kita ada tambahan mengingat kampus yang dominan cewek. 90% cewek di sana. Mungkin yang jadi pertanyaan besar, kenapa sih ada kaitan politik sama kampus Islam yang kenapa harus tidak ada dukungan secara turun aksi gitu? Karena berhubung kami kampus Islam lagi kembali pada Islam, kemarin itu setiap demo itu selalu ada aksi-aksi perempuan yang seharusnya perempuan itu bisa mewakili suara-suara memberi ketegasan, justru malah melecehkan martabat perempuan. Ya, saya penasaran kita. Saya senang sekali Rais menghadirkan kita di sini gitu kan. Karena di aksi itu di media massa saya sendiri sebagai perempuan sangat malu gitu. Gimana pandangan kita sebagai Prisma di Sumbawa ini dengan poster yang dibawa oleh mahasiswi yang turun aksi saat itu, mahasiswi beneran kah Rais? Saya nggak tahu juga, tapi kalau melihat dari covernya mahasiswi. Tapi pakai alamat Pakai alamat. ya. Ya, Itu gimana tanggapan kamu dengan poster? Oke, pemirsa, saya sampaikan lebih baik 3 ronde daripada 3 periode gitu kan, seperti itu kan lebih ke Pembahasan kasir. ya. Gimana tanggapan kita sebagai perempuan Sebagai dan perempuan ya, sebagai mahasiswi kampus Islam? jujur ya Mbak, saat pertama kali lihat poster itu hati benar-benar teriris, pengen nangis seketika. Orang tua yang sudah bersikeras mendidik dari kecil dengan akhlak, agama, akidah dan lain sebagainya, tiba-tiba di kerumunan massa membawa atas nama mahasiswa, atas nama perempuan, tiba-tiba melecehkan diri sendiri gitu. Kan bisa berjuang dengan redaksi lain ya. Benar. Kenapa harusnya seperti itu? Itu yang membuat kami kemudian berpikir bahwa oke, kita tidak akan turun karena khawatir akan terjadi seperti itu. Ternyata benar. 3 periode, lebih baik 3 ronde ketimbang 3 periode. Astagfirullahaladzim. Oke, Rais, di sana kan ada terjadi pemukulan. Iya. Ya, itu mahasiswa yang pukul apa gimana sih? Mohon izin ya. Jadi memang sebenarnya ini sangat hangat dibahas Mbak terkait bahkan Teralih nih isunya. perjuangan kita itu teralihkan isunya dengan ini isu sayang banget, perubahan sayang agama. banget. Itu yang kita sayangkan gitu kan, hal yang seperti itu. Nah, jadi perlu kita sampaikan ketika di lapangan itu pasca daripada turunnya wakil DPR dan Pak Kapolri pada saat itu, kita sudah memiliki intuisi, kita sudah memiliki pembacaan bahwasanya akan kita takutkan Pak ya, karena memang di sana banyak masa yang bukan daripada masa kita, bahasanya bukan dari mahasiswa. Penyusup gitu. Kita tidak bisa menjudge juga, kita tidak tahu bahwasanya karena mereka tidak menggunakan alma mater di satu sisi dan mereka juga memiliki bendera di satu sisi. Nah, pada saat itu kita sudah sepakat ada sekitar 30 presma pada saat itu, setiap ketua lembaga itu hadir, kita ngobrolin bagaimana langkah strategis kita gitu kan. Dan pada jam 4 itu juga ketika turun, ketika ditarik mundur daripada wakil DPR dan Kapolri itu, kita juga mundur Mbak. Karena secara substansial apa yang menjadi tuntutan kita sudah terpenuhi pada saat itu. Sudah tersampaikan. Sudah Dan tersampaikan. sudah ditanggapi. Sudah ditanggapi. Kemudian ada kesepakatan. Iya, benar. Dan akan dikawal sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah disepakati kan. Sesuai dengan tengah waktu. Berarti itu mundur sebetulnya. Kita mundur, dan pada saat Adi Armando dipukul waktu saat itu kita sudah tidak berada di lokasi pada saat itu. Dan bahkan pada konferensi di ELC kemarin gitu kan, ada beberapa stasiun TV itu ada perwakilan dari Polri menyatakan bahwasanya memang bukan daripada mahasiswa yang melakukan pemukulan tersebut. Sudah dinyatakan bukan mahasiswa. bukan dari mahasiswa. Oke, nanti awal bulan Mei ketika DPR tidak memenuhi kesepakatannya,
Kalian akan ikut ke Jakarta juga, Insya Amri? Allah. Ya. Wahyu? Insya Allah. Kalau kita sudah jelas tadi menyampaikan untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan selama ini, jadi lebih memilih mendukung dari jauh ya. Melalui proses tabayun dan lain sebagainya, karena kita Oke. punya Al-Quran kan, punya hadis, kita tidak mungkin mengambil satu hadis membuang firman-firman yang lain. Kita tetap teguh pada pendidikan akhlak. Oke. Yang paling saya penasaran kampusnya, kampus kalian mendukung nggak sih tanggapan kalian, pandangan kalian, kemudian aksi yang kalian lakukan? Mendukung nggak sih, kampusmu mendukung nggak? Mendukung Mendukung. segala bentuk yang bagaimana mengakomodir kepentingan rakyat secara keseluruhan itu mendukung. Ya, masukkan stabilitas, kondusivitas nasional dengan berbagai macam problematika seperti harga bahan pokok dan lain sebagainya itu kan menjadi kebutuhan masyarakat secara umum. Jadi kampus mendukung. Kampus mendukung. UTS mendukung. Jadi dari kita, saya bahkan izin langsung ke Warik 1 pada saat Oke. ketika saya hendak berangkat. Apa kata Dan beliau mengatakan ketika hendak berjuang, berjuanglah dengan sepenuh jiwa. Karena mereka juga mantan mahasiswa. Benar sekali. Beliau juga aktivis pada saat itu. Wahyu, kampus Kalau di kampus saya sangat mendukung. sangat mendukung. Yang mana kita udah pada rel kita sebagai mahasiswa, mau pro atau kontranya kebijakan pemerintah terhadap masyarakat, kita harus tetap ada di depan masyarakat gitu. Jadi mau tidak mau kampus harus tetap dukung, dan kita juga mengatasnamakan kesejahteraan rakyat dan keadilan bagi masyarakat pada umumnya gitu. Oke. Di kampus kita. Oke, terakhir saya ingin ada di antara kalian yang menyatakan menagih untuk awal bulan Mei nanti. Silakan. Siapa? Ais? Silakan. Baik. Langsung saja. Boleh langsung. Kami dari Aliansi BEM Sesumbawa menyatakan dengan tegas ketika apa yang menjadi tuntutan kami tidak diterima dan tidak dipenuhi, kami akan dengan kokoh dan dengan tegas menyatakan bahwasanya apa yang menjadi tuntutan itu akan kami kawal sampai dengan dipenuhinya apa yang menjadi janji-janji politik maupun apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita saat ini. Hidup mahasiswa, Hidup mahasiswa rakyat Indonesia, Hidup rakyat Indonesia. hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Oke, terima kasih banyak teman-teman Presma udah hadir di DMTV Media Sumbawa menjelaskan kepada masyarakat Sumbawa kenapa tidak hadir di Jakarta, gitu kan? Kenapa tidak hadir di ibu kota provinsi? Itu tadi sudah dijelaskan semua. Yang jelas Sumbawa kita tidak kehilangan mahasiswa kita, mereka tetap berjuang bersama kita rakyat Sumbawa, dan Indonesia kedaulatan tetap di tangan rakyat. Jaya selalu Indonesia ya. Jaya selalu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.